Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur atom, khususnya tentang isotop, isobar, isoton, dan konfigurasi elektron. Langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, yang pertama ada isotop. Apa itu isotop? Isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Jadi atomnya sama, nomor atomnya sama, tapi beda nomor massanya. Nah, kalau kita ingat tentang notasi atom kemarin, jadi itu ada A nomor massa dan Z nomor atom. Jadi kalau isotop itu A-nya sama, Z-nya A-nya berbeda, Z-nya sama. Contohnya ini. Jadi 12 6C dan 13 6C. Jadi atomnya sama, sama-sama atom C. Karena atomnya sama, otomatis nomor atomnya juga sama. Jadi sama-sama 6. Jadi nomor atomnya sama, tapi berbeda nomor massanya. Jadi ini 12, ini 13. Nah, itu namanya isotop. Nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Atau biar lebih gampang diingat, kalau isotop yang di atasnya beda, di bawah sama. Nah, itu isotop. Kemudian isobar. Isobar itu adalah atom yang memiliki nomor atom berbeda, tetapi nomor massanya sama. Nah, ini kebalik ya dari isotop. Jadi ini nomor atomnya beda, tapi nomor massanya sama. Jadi Z-nya beda, A-nya sama. Nah, ini contohnya 14 6C dan 14 7N. Jadi nomor massanya sama-sama 14, jadi A-nya sama, Z-nya berbeda 6 dan 7. Jadi atasnya sama, bawahnya beda, itu isobar. Nah, kemudian lanjut isoton. Nah, kalau isoton itu adalah atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi di sini yang sama adalah jumlah neutronnya, sehingga harus dicari dulu jumlah neutronnya. Kalau seperti ini kan sudah terlihat yang mana yang berbeda, yang mana yang sama. Nah, kalau neutron di notasinya ini nggak kelihatan, tapi bisa dicari. Nah, cara untuk mencari jumlah neutron adalah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi harus dicari dulu. Nanti hasil pengurangan ini, kalau hasilnya sama, berarti jumlah neutronnya sama. Nah, itu disebut dengan pasangan neutron. Contohnya ini 31 15B dan 32 16S. Nah, kalau dilihat langsung seperti ini, kita belum bisa menentukan ini pasangan isoton atau tidak, karena belum kelihatan jumlah neutronnya. Jadi harus dicari jumlah neutronnya dulu. Misalnya ini P 31 15. Jadi untuk nyari neutron, A kurang Z nomor massa kurang nomor atom. Jadi 31 kurang 15 sama dengan 16. Kemudian ini 32 16S, cari jumlah neutronnya. 32 kurang 16 sama dengan 16 juga. Jadi karena P dan S ini punya jumlah neutron yang sama, maka P dan S ini disebut pasangan isoton. Jadi kalau isoton harus cari jumlah neutronnya dulu. Nah, itu tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, ini contoh. Tentukan yang termasuk isotop, isobar, dan isoton dari atom ini. Contoh atom-atom ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom. Disuruh menentukan yang mana termasuk pasangan isotop, pasangan isobar, dan pasangan isoton. Jadi cari yang mana isotop, mana isobar, mana isoton. Nah, yang pertama untuk mencari isotop,
Jadi ingat kembali pengertian isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom sama tapi nomor massa beda. Jadi lihat di sini mana atom yang sama. Jadi ada Pb, Cs, Ba, Po, Be, Pb. Nah, berarti ini ada 2 Pb. Nomor atomnya sama 82, nomor massanya 210 dan 214. Berarti ini merupakan pasangan isotop. Atomnya sama, nomor atom sama, tapi beda nomor massa, ada 210, ada 214. Berarti yang termasuk pasangan isotop adalah 210 82 Pb dan 214 82 Pb. Kemudian isobar. Nah, kalau isobar berarti yang dicari adalah yang memiliki nomor massa sama. Jadi lihat nomor massanya 210, 132, 131, 214, 131, 214. Jadi di sini ada 2 pasangan. Jadi ini 131, 131 sama, ini 214, 214 juga sama. Jadi ada 2 pasang isobar di sini. Jadi Pa dan Be, Po dan Pb yang ini. Jadi itu pasangan isobar. Jadi ini pasangan isobarnya 13156Ba dan 13154Be. Kemudian 21484Po dan 21482Pb. Jadi itu pasangan isobar dari contoh ini. Kemudian isoton. Nah, kalau nyari isoton berarti harus cari jumlah neutronnya dulu. Jumlah neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Jadi A kurang Z, atas kurang bawah. Jadi harus dikurangkan dulu ini. Kemudian dari hasil pengurangan itu dilihat yang mana yang hasilnya sama. Berarti itu adalah pasangan isoton. Nah, sekarang coba dikurangkan. Nah, kalau yang itu 128, ini 77, 75, 130, 77, 132. Nah, yang mana yang sama hasilnya? Ini ya, 77 dan 77. Berarti yang termasuk pasangan isoton adalah 13255CS dan 13154Be. Jadi kalau isoton harus cari jumlah neutronnya dulu. Nah, itu tentang isotop, isobar dan isoton. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini adalah susunan elektron di dalam kulit atom. Jadi bagaimana susunan elektron-elektron di dalam kulit-kulit atom. Nah, menurut Niels Bohr bahwa elektron yang mengelilingi inti akan membentuk lintasan-lintasan yang dikenal dengan nama kulit atom. Jadi di dalam atom itu ada inti, intinya bermuatan positif. Kemudian inti ini dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron ini bergerak di lintasan-lintasannya yang bernama kulit atom. Nah, nanti masing-masing kulit ini akan punya kapasitas masing-masing untuk menampung elektron. Jadi nggak sama. Jadi masing-masing kulit punya kapasitas yang berbeda-beda. Nah, nanti itulah yang disusun. Jadi elektronnya akan disusun di masing-masing kulit sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, kulit yang terdekat dengan inti disebut kulit K dan merupakan tingkat energi yang paling rendah. Selanjutnya kulit L, M, N dan seterusnya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang perkembangan model atom, jadi menurut Niels Bohr itu atom itu mempunyai kulit-kulit atom. Jadi kulit yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit pertama, itu disebut kulit K. Kemudian selanjutnya ada kulit L, M, N dan seterusnya. Ya, jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit adalah 2N kuadrat. Jadi kapasitas dari kulit dalam menampung elektron adalah 2N kuadrat, di mana N-nya itu sama dengan nomor kulit. Jadi kulit yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit pertama. Jadi N sama dengan 1. Kulit
Berikutnya kulit kedua N sama dengan 2. Jadi daya tampungnya itu adalah 2N kuadrat. Jadi kalau misalnya kulit pertama berarti 2 kali 1 kuadrat, jadinya 2 kali 1. Berarti kulit pertama bisa menampung 2 elektron. Nah, ini gambaran model atom Bohr. Jadi ini ada inti, kemudian yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit pertama N sama dengan 1 atau kulit K. Kemudian ini ada kulit kedua atau kulit L, kulit ketiga atau kulit M, dan seterusnya. Jadi nanti masing-masing kulit ini punya kapasitas masing-masing dalam menampung elektron. Nah, daya tampungnya seperti rumus tadi 2N kuadrat. Jadi kulit K, kulit pertama itu menampung 2 kali 1 kuadrat, jadi 2. Jadi di sini cuma bisa menampung 2 elektron. Kemudian kulit L, kulit kedua berarti 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti kulit kedua ini maksimum bisa menampung 8 elektron. Kemudian kulit M, kulit ketiga itu 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Jadi ini kulit ketiga bisa 18, kulit keempat bisa 32, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan nomor kulitnya nanti. Jadi rumusnya 2N kuadrat. Nah, itu kapasitas elektron yang bisa ditampung oleh masing-masing kulit. Kemudian selanjutnya aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron. Nah, aturannya adalah penulisan dimulai dari lintasan yang terdekat dengan inti. Jadi konfigurasi elektron dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti. Jadi kulit 1 atau kulit K, kemudian ke kulit L, lanjut ke M, N, dan seterusnya. Kemudian yang kedua jumlah elektron maksimum yang paling banyak dapat menempati masing-masing kulit adalah 2N kuadrat seperti rumus tadi. Kemudian yang ketiga, kulit paling luar hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Jadi yang terluar maksimalnya bisa menampung 8 elektron. Kurang dari 8 boleh, lebih dari 8 nggak boleh. Jadi yang menjadi kulit terluar nanti itu hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Nah, langsung saja dengan contohnya. Jadi ada 5 contoh. Ada 10 Ne. Nah, kalau kalian ingat lagi notasi atom, jadi 10 ini yang di bawah itu melambangkan nomor atom. Nomor atom itu merupakan jumlah proton. Nah, kalau atomnya netral seperti ini, atom netral nggak ada muatannya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti Ne ini memiliki nomor atom 10, jumlah protonnya 10, dan jumlah elektronnya 10. Nah, di pelajaran ini kan di materi ini akan membuat konfigurasi elektron. Berarti yang kita perlukan adalah jumlah elektronnya. Jadi ini 10 Ne, berarti dia nomor atomnya 10, sehingga dia mempunyai 10 elektron juga. Nah, elektronnya inilah yang akan dibagi-bagi ke masing-masing kulit. Jadi dia punya 10 elektron, nanti dibagi-bagi ke masing kulit sesuai kapasitas kulitnya. Kalau ini nomor atomnya 17, berarti elektronnya 17. Kalau Ca nomor atom 20, elektronnya 20. I 53 berarti elektronnya 53. Pb 82 berarti nomor atomnya 82. Jumlah elektronnya 82. Nah, sekarang kita langsung bahas. Dari yang pertama, 10 Ne, berarti dia punya 10 elektron. Nanti akan dibagi-bagi ke masing-masing kulit. Jadi ini masing-masing kulitnya. Nah, sesuai aturan, penulisan dimulai dari kulit pertama, berarti dimulai dari kulit K. Jadi dia punya 10 elektron. Dia masukkan ke kulit pertama dulu. Kulit pertama cuma bisa nampung 2 elektron, sehingga nanti di kulit pertama dituliskan 2 karena dia tampungnya 2.
Nah, sudah di kulit K2 sehingga sisa elektronnya lagi 8. Sehingga lanjutkan ke kulit berikutnya. Kulit berikutnya nampung berapa? 8. Berarti pas dia sesuai daya tampungnya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Ada 17Cl. Nah, ini 17Cl berarti dia punya 17 elektron. Nah, 17 ini nanti yang akan dibagi ke masing-masing kulit. Jadi sama kayak tadi, dimulai dari kulit pertama, sehingga kulit pertama karena nampungnya 2 dituliskan 2. Berarti masih ada sisa 15 elektron. 15 elektron. Kemudian lanjutkan ke kulit kedua. Kulit kedua cuma nampung 8. Berarti tuliskan 8 dulu di kulit kedua, sehingga sudah 10. Sisanya lagi 7. Lagi 7 lanjutkan ke kulit ketiga. Kulit ketiga nampungnya 18, sedangkan sisanya 7, berarti bisa ditulis 7. Nah, itu untuk 17Cl. Kemudian ada 20Ca. Nah, 20Ca berarti dimulai dari kulit pertama ada 2, berarti sisa 18. Lanjutkan ke kulit kedua, sisa 18. Kulit kedua nampung 8, berarti tulis 8 dulu. Kemudian 2, 8, udah 10, sisa lagi 10. Kulit ketiga nampungnya 18. Berarti di sini bisa 10. Nah, 2, 8, 10 sudah benar nggak ini? Boleh nggak ini langsung 10? Ternyata tidak boleh. Jadi walaupun di sini kapasitasnya 18 elektron, tapi tetap ini 10 nggak boleh di sini. Kenapa tidak boleh? Karena kembali ke aturan yang tadi, kulit paling luar hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Jadi kalau langsung di kulit ini kasih 10, maka kulit ini akan menjadi kulit terluar, sehingga akan menyalahi aturan karena kulit terluar hanya boleh 8 elektron. Nah, gimana caranya biar tidak menyalahi aturan? Jadi di sini walaupun kapasitasnya 18, jadi nggak boleh langsung dikasih 10 biar nggak menyalahi aturan. Jadi karena sisanya lagi 10, ikuti dulu aturan penulisan yang kulit di depannya. Kulit depannya kan penulisannya kapasitasnya 8, jadi ikuti dulu 8 di sana. Tulis 8 dulu, sehingga 2, 8, 10 tambah 8, 18. Sisanya lagi 2, sehingga 2, 8, 8, 2. Nah, ini yang menjadi kulit terakhir nanti. Nah, kulit terakhir ini kan maksimal 8, kalau 2 boleh. Nah, itu untuk Ca. Kemudian 53I. Nah, buat juga ini. Kulit pertama isi 2, sisa 51. Kulit kedua isi 8, udah 10, berarti sisa 43. Pindah lagi ke kulit berikutnya. Kulit M nampungnya 18, sisanya 43, berarti 18. Sudah berapa ini? 10 tambah 18, 28. Berarti sisanya masih 26 ya. 25. Bisa nggak langsung di sini 25? Tidak, kalau langsung di sini 25, berarti ini menjadi kulit terakhir. Kulit terakhir nggak boleh lebih dari 8. Jadi karena nggak boleh lebih dari 8 di sini, jadi ini nggak boleh jadi kulit terakhir. Maka ikuti dulu penulisan di kulit sebelumnya. Jadi di sini 18, berarti tuliskan 18 dulu. Sisanya masih 7, baru tuliskan di kulit selanjutnya, sehingga ini yang menjadi kulit terakhir 7. Jadi masih kurang dari 8 boleh, sehingga konfigurasinya jadinya 2, 8, 18, 18, 7.
Kemudian yang terakhir 82 Pb. Jadi tuliskan di kulit pertama 2, sisa 80. Lanjutkan ke kulit kedua, 6 punya 8. Udah 10 berarti sisa 72. Boleh langsung di sini 72, nggak bisa karena ini cuma 6 punya 18, berarti tulis 18 dulu. Sudah di sana 28, berarti masih sisa lagi 50 sekian. 50 sekian berarti lanjutkan ke sini. Nah, di sini 6 punya 32, berarti tuliskan 32. Nah, di sana udah berapa? 10 tambah 50, 60 berarti sisa 22. Nah, sisa 22 ini kapasitasnya 50. Boleh langsung 22? Pasti tidak, karena langsung 22 berarti di sini menjadi kulit terakhir. Nah, kulit terakhir nggak boleh lebih dari 8. Nah, karena sisa 22 berarti ikuti dulu kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya ini 32. Nah, kalau 32 kelebihan karena sisanya masih 22. Berarti nggak bisa 32 di sini. Ikuti yang di depannya lagi 18. Nah, 18 bisa. Berarti 18 dulu. Kemudian sisanya lagi 4. Berarti sisa 4 pindahkan ke kulit berikutnya. Nah, itu konfigurasi dari PB 2, 8, 18, 32, 18, 4. Nah, itu penulisan konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa melihat informasi yang namanya elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Jadi yang namanya kulit terluar, kalau Ne ini kulit L, kalau Cl kulit M, kalau Ca kulit N. Jadi kulit mana yang terakhir berisi elektron itu namanya kulit terluar. Nah, berapa jumlah elektron yang ada di kulit terluar itu namanya elektron valensi. Kemudian jumlah kulit. Jumlah kulit itu adalah kulit yang terisi oleh elektron. Jadi banyaknya kulit atom yang terisi oleh elektron. Jadi misalnya ini kulit K dan L, berarti 2 kulit yang terisi elektron, sehingga jumlah kulitnya 2. Kalau ini 2, 8, 7, jadi ada 3 kulit yang terisi elektron, berarti jumlah kulitnya 3. Kalau ini elektron valensinya 7, kalau Ne elektron valensinya 8, jadi kulit terakhirnya. Kalau Ca elektron valensinya 2, jadi yang terakhir. Jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya kulit atom yang terisi elektron itu jumlah kulit. Nah, ini kalau I elektron valensinya yang terakhir ini 7, jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Pb ini elektron valensinya yang terakhir 4, jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jumlah kulit dan elektron valensi. Itu tadi konfigurasi elektron dari atom yang netral ya, jadi nggak ada muatannya. Nah, sekarang bagaimana dengan konfigurasi elektron dari ion? Nah, sebelumnya sudah belajar kalau atom itu bisa berubah menjadi ion. Nah, kalau atom berubah menjadi ion, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jadi kalau dia dalam keadaan netral, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau atom sudah berubah menjadi ion, nomor atomnya tidak sama lagi dengan jumlah elektron. Jadi sudah berubah. Kalau dia menjadi ion positif atau dia menangkap elektron, kalau dia menangkap elektron berarti dia menjadi ion negatif, jumlah elektronnya berubah. Kalau dia melepaskan elektron, dia menjadi ion positif, jumlah elektronnya juga akan berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Jadi rumusnya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ion positif E sama dengan nomor atom dikurang muatan, kalau ion negatif E nya sama dengan nomor atom tambah muatan. Jadi nggak bisa langsung dibuat konfigurasinya.
Jadi harus dicari jumlah elektronnya dulu. Contoh ini 20 Ca2+. Jadi nggak bisa langsung buat konfigurasi dari nomor atom ini. Harus cari dulu jumlah elektronnya karena ada muatannya di sini. Kalau ada muatan berarti dia adalah ion. 17 Cl-. Jadi nggak bisa buat dari 17 ini. Harus cari dulu jumlah elektronnya. Nah ini misalnya 20 Ca2+. Nah dia termasuk ion positif. Kalau ion positif berarti harus cari dulu jumlah elektronnya. Nah jumlah elektronnya bisa dicari dengan cara E sama dengan set dikurang muatan. Jadi setnya 20, jumlah muatannya 2. Sehingga E nya sama 20 kurang 2 sama dengan 18. Nah inilah yang nanti dibuatkan konfigurasi elektronnya 18 ini, bukan 20 karena dia dalam bentuk ion. Jadi 18 berarti dibuatkan kulit pertama isi 2, kulit ketiga isi 8, udah 10, sisa lagi 8 di kulit terakhir. Nah yang kedua 17 Cl-, berarti ini nggak bisa langsung dibuatkan konfigurasinya, harus dicari dulu jumlah elektronnya. Jadi dia ion negatif. Karena dia ion negatif berarti harus dicari dulu elektronnya. Jadi elektronnya dicari dengan rumus E sama dengan set ditambah jumlah muatannya. Jadi E nya sama dengan 17. Jadi nomor atomnya 17 tambah 1. Jadi jumlah muatannya 1. Jadi kalau nggak ada angkanya artinya 1. Di sini min 1, muatannya negatif, jumlahnya 1. Jadi 17 tambah 1 sama dengan 18. Jadi ini yang dibuatkan konfigurasi nanti 18. 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8. Nah itu konfigurasi dari ion. Harus dicari dulu jumlah elektronnya. Baik, sekian penyampaian saya tentang materi struktur atom, khususnya isotop, isobar, isoton, dan konfigurasi elektron. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.